Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Larasati, nomor urut NIM 2101004405 dari kelas PLB 2021A UNESA akan mempresentasikan tugas literasi digital mengenai tema yang saya pilih, yaitu proses literasi digital terhadap anak dan manfaat literasi digital. Poin yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi proses literasi digital, poin kedua proses literasi digital, yang ketiga manfaat literasi digital. Yang pertama, definisi proses literasi digital. Apa sih yang dimaksud dengan proses? Proses menurut KBBI adalah runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Kedua, literasi digital. Literasi digital menurut UNESCO artinya literasi digital sebagai keterampilan baik kognitif, menulis, atau keterampilan membaca. Yang ketiga, literasi digital menurut Paul Kitzer tahun 1997 dari buku yang berjudul Digital Literasi, yang mengartikan bahwa literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk sumber yang luas, tidak terbatas, dan bisa ditelusuri oleh perangkat komputer atau ponsel. Yang keempat, literasi digital menurut Bowden tahun 2001, yaitu lebih banyak mengarah ke keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarkan informasi. Poin yang kedua tentang proses literasi digital. Pertama, gerakan literasi digital dalam keluarga. 1. Sasaran gerakan literasi di dalam keluarga. Menurut Narullah, hal yang ingin dicapai literasi digital di keluarga yaitu ada 3, bahkan lebih. Yang pertama, perlu penambahan jenis dan jumlah bahan bacaan literasi digital yang dimiliki di dalam keluarga. Yang kedua, setiap hari menambah saluran informasi untuk membaca bahan bacaan literasi digital. Yang ketiga, menambah jumlah bacaan literasi digital. 2. Strategi gerakan literasi digital di keluarga. Menurut Narullah, strateginya antara lain: pertama, menguatkan kapasitas fasilitator. Kedua, meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar berkualitas. Ketiga, perluas akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Yang B, literasi digital dalam gerakan literasi sekolah. Untuk menerapkan literasi digital dalam gerakan sekolah, menurut Puspito, sekolah diminta untuk bisa mengembangkan kebiasaan literasi yang bagus, seperti 3 hal berikut, antara lain, yang pertama, menciptakan suasana yang ramah dalam literasi. Yang kedua, memperjuangkan lingkungan sosial dan efektif sekolah menjadi figur komunikasi dan interaksi yang literat. 3. Memperjuangkan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Yang C, gerakan literasi digital di masyarakat. Yang pertama, sasaran literasi digital di masyarakat. Menurut Nasrullah, ada beberapa sasaran, antara lainnya seperti yang pertama, bertambahnya kuantitas dan macam bahan bacaan literasi digital yang dipunyai pelayanan umum. Yang kedua, bertambahnya intensitas membaca bahan bacaan digital dalam kurun waktu sehari. Yang ketiga, bertambahnya kuantitas bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari, bertambahnya kuantitas pelayanan umum membantu literasi digital. Dua, strategi gerakan literasi digital. Menurut Nasrullah, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menyusun strategi gerakan literasi digital, antara lain yang pertama, kursus pemakaian penerapan atau perangkat digital.
Kedua, perangkat pemakaian. Kursus pemakaian perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Ketiga, sosialisasi dan referensi tentang hukum dan etika dalam penggunaan media digital. Tiga, perluas akses sumber belajar dan cakupan belajar peserta belajar. Menurut Nasrullah, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu antara lain menyediakan akses internet di ruang publik, dua, menyediakan informasi melalui media digital di ruang publik. Yang poin ketiga, manfaat literasi digital. Menurut Brian, tahun 2015, manfaat literasi digital adalah yang pertama, menghemat waktu. Kenapa begitu? Karena sekarang kan banyak pengguna literasi digital tidak harus mengunjungi langsung ke tempat tujuan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, belajar lebih cepat. Yang ketiga, menghemat uang. Keempat, membuat lebih aman. Kelima, selalu memperoleh informasi yang terkini. Keenam, selalu terhubung. Ketujuh, membuat keputusan lebih baik. Kedelapan, dapat membuat pekerjaan menjadi mudah. Kesembilan, membuat lebih bahagia. Yang kesepuluh, mempengaruhi dunia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah berucap, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.